Ya, terima kasih Pak Yakob. Saya juga termasuk orang yang menerima message dari Pak Yakob beberapa hari yang lalu untuk sharing, bisa berupa jawaban doa pergumulan ataupun pengertian akan firman Tuhan. Ya, saya pagi ini bangun, nggak langsung bangun ya. Saya masih menikmati rasa kantuk untuk waktu 10-15 menit dan itu merasa, aduh, enak banget, resting gitu. Dan biar agak panjang saya bawa catatan. Ya. Jadi ada filosofi yang berkata bahwa sepertiga dari hidup kita itu kita habiskan untuk tidur. Jadi 2/3 itu mungkin, bukan mungkin ya, untuk kerja, sekolah, untuk yang masih usia belajar, dan waktu luang. Jadi waktu luang itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial, interaksi, termasuk bermain, olahraga, dan ada yang perawatan dan lain-lain gitu. Termasuk waktu untuk pergi bekerja kan perjalanan itu, makan minum itu semua dari waktu luang itu. Nah, ungkapan bahwa sepertiga dari hidup kita itu untuk tidur itu menekankan pentingnya tidur dalam menjaga kesehatan, baik fisik, mental maupun emosional ya. Saya mengalami tidur yang cukup itu meningkatkan imun kita ya. Terus produktivitas kita juga naik dan daya ingat kita juga bagus. Sebaliknya kalau kurang tidur, wah ini bisa tekanan darah jadi naik, stres dan pikiran yang enggak. Ini saya alami sendiri. Jadi kalau nggak bisa tidur itu pikiran kita itu melayang-layang, pikirnya yang aneh-aneh gitu. Nah ini juga bicara tentang tidur, saya kira di sini semua pasti tahu ya, ada satu ayat, mungkin sebagian besar juga udah hafal ya. Coba kita baca di Mazmur 127 ayat 2. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini kesempatan buat kita sia-sia bangun pagi-pagi. Ini kan momen liburan. Jadi kalau mau santai, mau nggak usah bangun pagi-pagi, sekaranglah saatnya. Tapi yang mau kita tekankan adalah dia memberikannya di sini saya artikan memberikan roti ya, yang dalam arti sekarang adalah berkat ya. Jadi dia memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi yang dimaksud ini dia memberikan berkat kepada yang waktu tidur itu tidur yang bagaimana gitu, yang Tuhan mau. Jadi waktu tidur yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan inginkan waktu kita tidur itu kita berserah penuh kepada Tuhan. Coba kita di Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, kita belajar untuk percaya Tuhan yang ambil alih, mengendalikan segala sesuatunya, supaya ini juga mencerminkan iman kita ya. Jadi boleh dibilang tidur adalah bagian dari iman. Amin. Ya. Jadi zaman ini saya dapatin banyak ya orang tuh susah tidur. Mungkin karena stres, karena di sekarang juga di dunia kerja juga persaingannya sangat sadis ya. Jadi ada teman saya, anaknya 2 lulusan UI, lulus dengan nilai yang baik, dia cari kerja tuh susah. Sekarang itu banyak banner untuk mencari kerja, standar kita di sini tuh aneh-aneh gitu. Jadi orang yang punya skill belum tentu dapat kerja, itu yang menyebabkan orang stres dan akibatnya bisa jadi susah tidur. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Terus saya ingat ya,
tentang tidur bahwa kita bisa membeli tempat tidur, tapi tidur itu tidak dijual. Jadi waktu saya menikah, saya masih pakai kasur yang lama. Setelah setahun kemudian baru kita pindah rumah, terus saya beli kasur namanya Slumberland. Saya Google baru saya dapat, slumber itu artinya tidur nyenyak, terlelap, resting gitu ya. Jadi ya intinya nikmatilah tidur, karena tidur itu bukan akhir, tidur itu adalah awal. Karena waktu kita tidur dan kita resting, dan Tuhan memberkati kita waktu tidur, supaya waktu kita bangun badan kita sehat dan kita ada kuasa, ada karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi nikmatilah tidurmu. Amin. Ya, saya menyambung sedikit ya soal kalau dia bicara tentang tidur, saya bicara tentang waktu kita bangun tidur. Nah, apa yang kita lakukan pada waktu bangun tidur ya? Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu sering kasih, kalau saya ngalamin sendiri, bangun tidur tuh saya ada lagu yang masuk ke dalam kuping saya gitu. Dan saya selalu ingin nyanyikan lagu itu gitu. Dan kalau saya ikutin itu ya akhirnya doa saya juga masuk hadirat Tuhan tuh nyata gitu. Dan lagu itu bisa berubah-ubah, beda-beda hari gitu ya. Nah kemarin saya mau saksikan yang terakhir saya rasakan itu, saya bangun tidur terus saya nyanyi, terus saya berdoa, saya merenungkan gitu. Saya sekarang sudah selesaikan pekerjaan saya di sesi lebaran ini. Saya terus berpikir, waduh penyertaan Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita tuh merasa itu sesuatu yang wajar aja terjadi gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir, selama saya bikin kue, tidak ada kecelakaan kerja ya. Anak buah saya tidak ada yang tangannya terbakar lah atau apalah gitu ya. Terus kue saya semua baik gitu. Lapis legit itu kan tidak mudah ya. Kita handlingnya tuh sampai terakhir, sampai kemas itu juga harus hati-hati gitu. Salah sedikit, jatuh dikit udah hancur dan itu harganya lumayan gitu kan. Jadi saya pikir gak ada satu pun yang celaka. Terus saya pikir lagi satu hal, saya anterin kue ke teman kita juga, Ibu Yuli Solihin yang di kantornya di Pasar Cilengsi sana. Waktu saya pulang, kan saya bisa lewat jalan Transyogi, tapi saya ambil arah lurus yang nanti lewat kota wisata tembus, saya mau ke toko saya di Ciang sana. Nah, waktu di bawah jembatan itu ada dua angkot yang sudah parkir, tiba-tiba angkot yang satu di depan saya tiba-tiba main berhenti aja, jadi bertiga berderet begitu, udah satu bagian jalan tuh diambil mereka, jadi saya juga kaget, langsung saya ke kanan kan, begitu saya udah ke kanan, ada motor yang udah kenceng banget, dia itu langsung nabrak di bumper saya di belakang gitu, terus dia oleng, tapi dia nggak jatuh, jadi langsung dia kabur gitu. Saya pikir, saya renungan kembali, itu juga bagian dari penyertaan Tuhan buat saya. Kalau seandainya dia nabrak mobil saya, dia jatuh, dia celaka, saya juga yang susah. Padahal juga dia yang nabrak, bukan saya yang salah gitu. Tapi yang namanya kalau kita bawa mobil selalu kita yang disalahkan kan. Jadi saya pikir Tuhan itu menyertai sampai hal-hal kecil loh, yang kadang-kadang kita nggak berpikir, kita pikir itu terjadi seperti biasa aja lah. Tapi kalau kita merenungkannya, itu adalah penyertaan Tuhan, dan disitulah kita akan merasa bersyukur betapa Tuhan itu